Ya, masih bersama Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BMKG. Nah, berbicara tentang koordinasi dan juga kerjasama sinergitas antara BMKG dengan berbagai pihak, berbagai instansi terkait, terutama dengan Polri, dalam mengatasi ataupun penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa Ibu Dwi Korita? Ya, kami sangat salut dan mengapresiasi upaya Polri untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memonitor dan mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan, yaitu menggunakan aplikasi Asap Digital Nasional. Ya, aplikasi Asap Digital Nasional. Itu sangat berarti sekali, sangat bermanfaat dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya karhutla. Terutama BMKG ini memberikan peringatan dini potensi kebakaran lahan dan hutan, antara lain menggunakan satelit dengan memonitor titik-titik api. Ya, titik-titik api ini yang selanjutnya informasi ini kita sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan juga pemerintah daerah, termasuk di situ ada kepolisian. Ya, dengan adanya aplikasi Asap Digital Nasional itu, ini bisa membuat informasi yang resolusinya lebih tinggi. Jadi saling menguatkan. Kalau keduanya ini kan keduanya bisa dilihat, dikombinasikan ya. Nah, ini akan mempercepat proses untuk menemukan titik panas tersebut, agar titik panas itu kan belum tentu terbakar, baru panas ya, suhunya tinggi ya, yang siap untuk seakan-akan siap untuk terbakar. Kalau bisa ketahuan lebih dini, ini kan bisa dijaga, diisolir agar tidak terjadi terbakar tadi. Jadi aplikasi itu sangat menurut saya kan lebih real time dan resolusinya lebih tinggi. Cuma memang jangkauan radiusnya kan hanya sebatas yang dipasang itu ya. Sebatas terpantau aja. Nah, ini kan kalau satelit kan bisa lebih luas. Jadi memang saling melengkapi. Iya, itu bagus sekali. Selain Ibu Dwi Korita tadi katakan, selain dapat mengetahui lebih cepat titik apinya, potensi terbakarnya, dan juga lebih cepat untuk menyampaikan informasi tentang kondisi tersebut ya Ibu ya? Lebih cepat menyampaikan informasi dan lebih cepat melakukan tindakan. Kan kepolisian kan langsung punya jajaran jaringan dengan Manggala Agni, bisa lebih cepat action di lapangan. Itu bagus banget itu. Kasih. Tadi waktu saya masuk ke lantai ini, saya sempat melihat ada banner yang bertuliskan literasi iklim. Ibu Dwi Korita, bagaimana BMKG dan juga melihat upaya Polri saat ini dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap dan sadar akan bencana? Iya, jadi begini, kami sering terutama di daerah dengan Polda dan jejaring di bawahnya. Di bawah Polda itu kan ada Polres, lalu sampai Polsek sampai Polsek. Itu selalu kami kalau melakukan literasi, tidak hanya bencana ya, literasi iklim itu praktek konkretnya di lapangan, kami bekerja sama dengan petani ya untuk memonitor. Petani diberi pemahaman agar mampu mengamati cuaca dan iklim, sehingga para petani ini bisa memutuskan kapan harus mulai menanam, kapan harus menahan menanam, ya, atau mempercepat tanam, dan kapan harus panen. Nah, dalam literasi ini keterlibatan Polri, jadi di situ ada pemerintah daerah, selalu paketnya itu pemerintah daerah, kalau pertanian dengan dinas pertanian, kemudian Polsek, sampai ke Polsek ya kalau di daerah. Kemudian juga ada dari TNI itu ada Pak Koramil ya. Ini bersama-sama untuk ikut menjaga juga, jangan sampai artinya terjadi hal-hal yang mengganggu keberlangsungan bukan kegiatannya, tapi proses petani ini berupaya untuk menanam dan mendapatkan hasil sampai tuntas. Ini ada interaksi. Jadi panen itu bisa berhasil, tidak terganggu di tengah
proses itu. Nah, dan beliau-beliau sering juga kalau bencana ini kami sosialisasi ya, Bapak Polsek itu juga menjelaskan. Jadi tidak hanya menjaga, tapi juga ikut terlibat aktif, ikut menjelaskan, ikut mengingatkan warga, bahkan istilahnya ikut nyemprit kalau ada yang melanggar membuang sampah di sungai, ikut mengingatkan ini tidak boleh, ya, aktif, iya. Jadi seperti itu, banyak sangat membantu. Dan kami juga kalau masuk di suatu daerah, kalau belum berdampingan entah dengan Polri atau apa itu, yang TNI, iya. ini kan kadang-kadang gimana ya, merasa jangan-jangan ini nggak diterima gitu ya. Tapi kalau didampingi, yang memperkenalkan beliau-beliau. Karena mereka yang lebih kenal daerah tersebut. Iya, lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Jadi beliau memperkenalkan ini dari BMKG akan membantu kita menyampaikan beberapa hal terkait informasi, antisipasi bencana. Nah, seperti itu sering dilakukan. Ya. Terakhir, apa yang bisa disampaikan oleh pihak BMKG dalam hal ini, Ibu Dwi Korita Karnawati, terkait musim hujan dan juga antisipasi dan semua yang terkait dengan kebencanaan terkait iklim, Ibu? Yang pertama, tetap menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, jangan membuka lahan sembarangan, membakar lahan, ya, menebang pohon, menggali sembarangan ya. Itu agar kalau terjadi bencana itu tidak terlalu dahsyat gitu loh. Karena saat ini hujan yang sedang, tidak perlu lebat, itu bisa berakibat banjir, bahkan banjir bandang, karena lingkungannya rusak. Nah sehingga himbauan kami, mari tetap harus terus kita tingkatkan upaya untuk menjaga lingkungan, menghijaukan lingkungan. Karena ancaman dari iklim ini semakin bengis gitu lah, istilahnya semakin nyata, semakin dahsyat ya. Dan juga kenapa bisa begitu? Karena aktivitas manusia ini banyak yang menggunakan energi fosil. Energi fosil itu energi terutama yang menghasilkan gas rumah kaca, jadi karbon. Nah sehingga mari bersama-sama kita jaga agar mengurangi efek dari mengeluarkan karbon tadi. Karena karbon atau CO di udara ini menghambat pantulan sinar matahari yang masuk ke bumi untuk kembali keluar ke angkasa, dihadang oleh lapisan ini karbon ini. Sehingga mari bersama-sama selain menjaga lingkungan, mari kita mengurangi penggunaan tadi karbon, mengurangi kendaraan ya, atau kendaraan yang berbahan bakar yang ramah lingkungan kita tingkatkan, memanfaatkan transportasi publik itu perlu kita tingkatkan, sambil tetap terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Dan terima kasih Bapak Ibu dari kepolisian ini seringkali membantu menyebarluaskan informasi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG yang sudah bergabung bersama kami dalam talk show Presisi. Baik pemirsa, bencana terkait iklim dampaknya semakin nyata. Kita dianjurkan atau diimbau untuk selalu melakukan antisipasi untuk mencegah bencana tersebut terjadi lebih parah lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Presisi Talk Show. Saya Lydia Rotinsulu, pamit undur diri. Salam Presisi.